Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi di video ini. Akan saya beri contoh bagaimana menghitung bayangan syatar kiblat. Kalau video sebelumnya adalah penjelasan rumusnya. Sebagaimana sudah dijelaskan di video yang pertama, bahwa ketika mencari bayangan syatar kiblat ada rumus-rumus yang harus diselesaikan. Misalnya pada contoh satu ini, kita akan mencari bayangan syatar kiblat untuk Surabaya pada tanggal 21 Januari. Jadi untuk mencari bayangan syatar kiblat ini di samping daerahnya juga harus ada tanggal atau waktunya. Tanggal berapa terserah. Di sini misalnya tanggal 21 Januari. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari lintang dan bujur Surabaya. Sebagaimana kita ketahui, di daftar lintang dan bujur Surabaya itu berada di halaman 275. Surabaya dengan nilai lintangnya di sini min 7 derajat 15 menit. Karena lintang selatan maka harus kita kasih min. Kalau lintang utara tidak usah. Kemudian bujurnya berada di 112 derajat 45 menit bujur timur. Karena bujur timur positif maka kita lanjutkan. Berikutnya adalah lintang dan bujur Ka'bah. Sudah kita ketahui bahwa lintang Ka'bah itu 21 derajat 25 menit 14,7 detik lintang utara. Ini positif berarti. Kemudian bujurnya adalah 39 derajat 49 menit 40,39 detik bujur timur, juga positif. Data yang perlu dicari berikutnya adalah deklinasi matahari tanggal 21 Januari. Deklinasi matahari tanggal 21 Januari, kita lihat lampiran 1 di buku halaman 231. Di situ ada bulan Januari. Ada deklinasi dan ada EOT, Equation of Time. Tanggalnya berurutan dari tanggal 1 sampai 31 Januari. Misalnya pada tanggal 21 Januari ini deklinasi matahari adalah min 20 derajat 1 menit 26,65 detik karena matahari berada di wilayah selatan Khatulistiwa. Kemudian E-nya kita tarik ke kanan, E-nya adalah min 11 menit 04,25 detik. Jadi equation of time-nya atau perata waktunya min 11 menit 04,25 detik. Nanti dalam memasukkan ke rumus, di sini perlu ditambahi 0 derajat. Karena di sini menit, maka harus ada 0 derajat menjadi min 0 derajat 11 menit 04,25 detik. Nah, data terakhir adalah W. W di sini Surabaya itu masuk Jawa Timur itu masuk WIB, di mana WIB bujur standarnya atau bujur kelompoknya adalah 105. Nah, ini data-data mentah yang sudah kita ketahui, kemudian kita masukkan ke dalam rumus-rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya. Rumus yang pertama adalah mencari nilai K. Mencari nilai K adalah dengan tan dalam kurung kotangan B kali sin A bagi sin C dikurangi cos A kali kotangan C. Nah, terlebih dahulu kita harus mencari nilai A berapa, nilai B berapa, dan nilai C berapa. Sebagaimana yang lalu, bahwa A diperoleh dari 90 dikurangi lintang tempat. Tempatnya mana? Yaitu Surabaya. Maka 90 dikurangi lintang Surabaya dikurangi min 7 derajat 15 menit. Jadi 90 dikurangi min 7 derajat 15 menit, kita peroleh 97 derajat 15 menit. Kemudian B, ini 90 dikurangi lintang Ka'bah ini. Lintang Ka'bah. Jadi 90 dikurangi 21 derajat 25 menit 14,7 detik. Hasilnya adalah 68 derajat 34 menit 45,3 detik. Kemudian C diperoleh dari bujur tempat, bujur Surabaya dikurangi bujur Ka'bah. Jadi bujur Surabaya 112 derajat 45 menit dikurangi bujur Ka'bah 39 derajat 49 menit 40,39 detik. Hasilnya adalah 72 derajat
55 menit 19,6 detik. Berikutnya kita selesaikan MP. MP meridian pas adalah 12 dikurangi E. 12 angka tetap, E ini equation of time di sini. Maka 12 dikurangi min 0. 0 derajat 11 menit 04,25 detik. Kita tambahin 0 di sini karena di derajat. Kalau tidak ditambahi maka ini salah karena akan menjadi min 11 derajat di kalkulator. Dengan demikian 12 dikurangi min 0 derajat 11 menit 04,25 detik. Hasilnya adalah 12 derajat 11 menit 04,25 detik. Kemudian KWD, koreksi waktu daerah, diperoleh dari bujur tempat. Jadi bujur Surabaya dikurangi W dibagi 15. Nah, di sini dalam kurung adalah 112 derajat 45 menit dikurangi 105 dibagi 15. Hasilnya adalah 0 derajat 31 menit 0 detik. Jadi antara Jakarta sebagai pusat WIB 105 dengan Surabaya ini selisihnya 31 menit. Nah, di sini hasilnya nanti bisa min bisa plus tergantung kepada bujur tempatnya dikurangi W. Itu data yang akan kita olah. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus K ini dengan memasukkan angka-angka tadi. Jangan lupa untuk kotangan, di sini ada kotangan B, di sini ada kotangan C. Di kalkulator diketik dengan 1 bagi tan. Angka-angkanya sudah kita temukan tadi. Untuk A ini 97 derajat 15 menit, untuk B 68 derajat 34 menit 45,3 detik, untuk C 72 derajat 55 menit 19,6 detik. Tinggal kita masukkan. Jadi nilai K ini nggak usah diketik ya di dalam kalkulator. Ini hanya simbolnya saja. Yang perlu diketik dalam kalkulator adalah mulai di sini. Shift tan kurung buka 1 bagi tan B. Ini 1 bagi tan kotangan B. B-nya 68 derajat 34 menit 45,3 detik. Kali sin A. A-nya di sini 97 derajat 15 menit. Kemudian bagi sin C. Bagi sin C, C-nya adalah 72 derajat 55 menit 19,6 detik. Dikurangi cos A. A-nya 97 derajat 15 menit kali kotangan. Nah, kotangannya 1 bagi tan C. C-nya 72 derajat 55 menit 19,6 detik. Tutup kurung sama dengan, kemudian kita derajatkan, maka hasilnya akan 24 derajat 1 menit 55,41 detik. Dengan demikian nilai K adalah kita peroleh 24 derajat 1 menit 55,41 detik. Langkah berikutnya adalah mencari nilai AZ. AZ diperoleh dari 90 dikurangi K. Jadi 90 dikurangi nilai K tadi 24 derajat 1 menit 55,41 detik. Hasilnya adalah 65 derajat 58 menit 4,59 detik. Ini nilai AZ. Rumus berikutnya adalah mencari P. Jadi kurung buka sin lintang tempat kali tan AZ. Lintang tempat Surabaya adalah min 7 derajat 15 menit. Kemudian AZ-nya tadi adalah 65 derajat 58 menit 4,59 detik. Tinggal kita ketik dalam kalkulator ya. Shift tan kurung buka sin lintang tempatnya min 7 derajat 15 menit kali tan AZ-nya 65 derajat 58 menit 4,59 detik, tutup kurung, sama dengan, kemudian kita derajatkan, ketemu min 15 derajat 48 menit 9,5 detik. Ini adalah nilai P.
nilai P. Nah, sudah kita ketemu. Berikutnya adalah mencari nilai Q. Nilai Q, ini rumus Q. Angka-angka deklinasinya tadi adalah deklinasi mataharinya adalah min 20 derajat 1 menit 26,65 detik. Kemudian nilai P di sini min 15 derajat 48 menit 9,5 detik. Kemudian lintang tempat Surabaya adalah min 7 derajat 15 menit. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus ini dengan cara mengetik shift sin kurung buka tan. Deklinasinya adalah min 20 derajat 1 menit 26,65 detik kali sin P. P-nya min 15 derajat 48 menit 9,5 detik bagi tan lintang tempat Surabaya adalah min 7 derajat 15 menit. Tutup kurung sama dengan kita derajatkan, hasilnya adalah min 51 derajat 16 menit 27,51 detik. Inilah nilai sudut Q. Langkah terakhir adalah kita akan mencari bayangan satelit kiblat. Jam berapa? Dengan rumus Q dikurangi P bagi 15 tambah MP dikurangi KWD. Tadi nilai Q sudah kita ketemu, min 51 derajat 16 menit 27,51 detik. Nilai P-nya min 15 derajat 48 menit 9,5 detik. Nilai MP-nya 12 derajat 11 menit 04,25 detik. Dan nilai KWD-nya adalah 0 derajat 31 menit 0 detik. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus ini. Tinggal pencet kalkulator. BS sama dengan ini adalah simbol, tidak usah diketik dalam kalkulator. Yang diketik adalah kurung buka 2 kali Q-nya min 51 derajat 16 menit 27,51 detik dikurangi P. P-nya min 15 derajat 48 menit 9,5 detik tutup kurung bagi 15 tutup kurung tambah MP. MP-nya adalah 12 derajat 11 menit 64,25 detik dikurangi KWD. KWD-nya adalah 0 derajat 31 menit 0 detik. Tinggal kita sama dengan, maka derajatkan nilai PSK-nya di situ di kalkulator akan tertera 9 derajat 18 menit 11,65 detik. Itu sudah menjadi jam. Artinya jam 9 lewat 18 menit lewat 11,05 detik WIB karena Surabaya adalah WIB. Dengan demikian, bayangan satelit kiblat di Surabaya tanggal 21 Januari terjadi pada jam 9 lewat 18 menit lewat 11,05 detik WIB waktu Indonesia Barat. Jadi jam ini hanya terjadi di Surabaya pada tanggal 21 Januari. Tanggal-tanggal berikutnya itu akan berbeda jamnya. Demikian contoh 1 yang dapat saya sampaikan. Insya Allah video berikutnya akan ada contoh 2. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.